Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu al-atamani al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Ahibbati fillah, ikhwani wa akhwati, barakallahu fikum jami'an. Nasta'nif maratan ukhra, kita lanjutkan kajian kita setiap sore, dan sebagaimana dimaklumi bahwasanya hari ini hari Ahad dan kita sudah masuk pada tanggal 10 Ramadan atau berketepatan dengan tanggal 3 Mei. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk menyelesaikan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan menaikkan hak-haknya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesuai dengan petunjuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, pada hari Ahad, bahwasanya setiap hari Ahad adalah kajian tentang tauhid, mutiara ilmu dari kitab tauhid. Dan kali ini kita akan bahas tentang Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha indah, yang di puncak keindahan. Naam, ikhwani barakallahu fikum. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, beliau mempunyai kitab yang bagus sekali, sebenarnya patut untuk dipelajari oleh setiap talibul ilmi, apalagi ahli sunnah, yaitu kitab Al-Qawaidul Muthla. Al-Qawaidul Muthla, kitab yang sangat bermanfaat, kaidah-kaidah yang sangat bagus fi sifatillahi ta'ala wa asma'ihil husna, yang membahas dalamnya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa, tentunya dalam kesempatan yang amat sangat singkat ini, tidak bisa kita bahas seluruh dari apa yang beliau sampaikan. Cuman kita muqaddimah saja tentang asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala, fa innal imana bi asma'illahi wa sifatihi ahadu arkanil imani billahi ta'ala. Sesungguhnya beriman kepada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya adalah salah satu rukun dari iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rukun iman kepada Allah ada berapa rukun? Di antaranya mengimani akan wujudnya Allah, mengimani rububiyahnya Allah, mengimani uluhiyahnya Allah, dan yang keempat, yang terakhir, mengimani akan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya Allah yang maha mulia Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan tentu mempelajari atau Asma'ul Husna wa Sifatul Ula, atau Asma'ul Husna merupakan salah satu dari 3 macam tauhid yang dibagi oleh para ulama, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama ahli sunnah. Ulama ahli sunnah dengan istiqra', melajari, dengan menelaah Al-Quran dan kembali kepada hadis-hadis yang sahih, ternyata bisa diambil kesimpulan bahwasanya tauhid itu ada 3 macam: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Dan tentunya asma dan sifat atau tauhid asma wa sifat, asmaul husna, memiliki posisi yang amat sangat penting dalam agama ini, dan dzu ahamiyah, amat sangat penting sekali untuk kita ketahui, dan posisinya amat sangat tinggi di dalam agama kita. Dan tidak mungkin seorang hamba yang beriman kepada Allah dan Rasulnya
bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik ibadah, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali harus mengetahui akan ilmu nama-nama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan juga mempelajari sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, agar supaya dia bisa menyembah Allah, beribadah kepada Allah dengan dasar basirah dan keyakinan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf 180 berfirman, dan milik Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang husna, nama-nama yang indah. Fad'uhu biha. Berdoalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan nama-nama ini. Berdoalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama-nama ini. Wa hadha yashmalu du'aul masalah wa du'aul ibadah. Maksud doa di sini ya ikhwan, berdoalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama ini. Doa ada dua macam, doaul masalah dan doa ibadah. Doaul masalah, doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk agar supaya terpenuhi hajat kita, kebutuhan kita yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini doaul masalah. Nah, dan sebelum kita meminta kepada Allah dari kebaikan dunia dan akhirat, hendaknya didahului dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Adapun seperti contohnya ya Ghafur, ikfirli, ya Razzaq urzuqni, ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah aku. Ya Razzaq, ya Rabb yang Maha memberi rezeki, berilah aku rezeki. Ya Hafidh, ihfadni, ya Rabb yang Maha Penjaga, yang Maha menjaga, jagalah aku. Nah, seperti itu. Adapun doa ibadah, doa ibadah, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan konsekuensi dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha menerima taubat, dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Maha mendengar. Seperti itu. Dengan menjaga jawarih, anggota badan kita, karena Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kita lakukan, dan kita takut kepada Allah dalam kondisi sendirian ataupun di tengah-tengah khalayak ramai, karena Allah Subhanahu wa taala Maha lembut, lagi Maha mengetahui. Latiful Khabir, Maha mengetahui perkara-perkara yang detail dan daqiq dan jeli. Allah Subhanahu wa taala Maha jeli Subhanahu wa taala. Naam. Dan perlu diketahui seorang mukmin bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala tadi ada pasangnya Asmaul Husna. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala husna sifatnya. Apa itu husna? Yaitu balighatun fil husni. Balighatun fil husni. Benar-benar di puncak keindahan. Nama Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat di puncak keindahan. Tidak ada nama yang paling indah, yang lebih indah melebihi nama-namanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih indah lagi dari nama-nama yang ada di muka bumi ini, melebihi nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah Maha indah, Maha bagus, di puncak keindahan dan kebagusan Subhanahu wa ta'ala. Walillahil asma'ul husna. Naam, kenapa walillahil asma'ul husna disebutkan dalam surat Al-A'raf tadi 180? Kenapa dinamakan husna? Kenapa dinamakan, disifati nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala di puncak keindahan? Karena mengandung di dalamnya sifat-sifat yang sempurna. Karena mengandung di dalam nama-nama tersebut sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sempurna, la naqsa fiha biwajhi minal wujuh, tidak ada celah dan tidak ada kekurangan sedikit pun dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh,
nama Allah Subhanahu wa taala, misalu dzalika al-hayy, yang maha hidup, Subhanahu wa taala. Ismun min asma'illah taala, nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mengandung kehidupan yang sempurna, allati lam tusbaq bi'adam wala yalhaquhu zawal. Kehidupan yang sempurna yang belum didahului dengan sebuah ketidakadaan. Jadi Allah dulunya nggak ada terus menjadi ada, enggak. Tidak didahului dengan sesuatu yang tidak ada kemudian menjadi ada, tidak seperti itu. Allah maha hidup dengan kehidupan sempurna yang tidak didahului dengan sesuatu yang tidak ada, dan tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala yalhaquhu zawal, tidak akan mungkin binasa. Subhanahu wa taala sarmadan abadi, selama-lamanya Allah maha hidup dan tidak akan pernah mati. Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kehidupan yang mengharuskan kehidupan yang juga mencakup di dalamnya sifat-sifat selain sifat hidup al-hayy, selain sifat hidup juga dalam sifat hayy ini mencakup sifat-sifat yang sempurna yang lainnya, seperti al-ilmu wal qudrah, ilmu dan kemampuan, was-sam'u, Allah mendengar Subhanahu wa ta'ala, pendengaran, wal basar, penglihatan, wa ghairiha, dan sifat-sifat yang lainnya. Nah, jadi benar-benar sempurna selain sifat kehidupan yang abadi, yang sempurna, dan juga yang maha hidup ini memiliki sifat-sifat yang lain seperti maha kuasa, yang mendengar, yang melihat, dan mengetahui. Contoh yang lainnya, ikhwani wa akhwati barakallahu fikum, dari nama-nama Allah yang indah, Al-Alim, yang maha mengetahui. Nama dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencakup, yang mengandung makna ilmu, ilmu yang sempurna, yang tidak didahului dengan kebodohan dan tidak akan lupa. Subhanahu wa ta'ala, yang tidak didahului dengan sifat kebodohan dan tidak mungkin diakhiri dengan lupa. Sifat ini tidak mungkin, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin lupa. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala dari awal sudah mengetahui. Maksudnya bukan dulunya bodoh kemudian belajar jadi tahu. Tidak seperti makhluk. Tidak seperti makhluk yang dulunya bodoh kemudian belajar jadi tahu. Tidak seperti ini. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala ilmunya ilmu yang sempurna, pengetahuannya pengetahuan yang sempurna, yang tidak didahului dengan kebodohan dan tidak diakhiri dengan kelupaan. Ilmuha 'inda rabbi fi kitab, la yadillu rabbi wa la yansa. La yadillu rabbi wa la yansa. Ilmunya, ilmu tentang ilmu 'inda rabbi fi kitab, ilmu tentang hari kiamat, seluk-beluk hari kiamat, yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmunya ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. La yadillu rabbi wa la yansa, dan tidak akan keliru Rabbku dan juga tidak akan lupa. Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lainnya, ikhwan, dari nama-nama yang indah, Ar-Rahman. Nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya adalah Ar-Rahman, yang maha pengasih. Nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengandung makna rahmah, rahmat, kasih sayang yang sempurna, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lillahi arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Haditsun sahih akhrajul Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, sesungguhnya Allah lebih kasih, lebih cinta kepada hambanya, lebih sayang kepada hambanya dibandingkan si wanita ini kepada anaknya, dibandingkan cinta dan kasihnya seorang wanita ini, maksudnya seorang ibu, si wanita ini terhadap anaknya. Ini ada asal-usulnya. Hadis ini diucapkan ketika Rasulullah SAW sedang bersama para sahabat. Di situ ada Umar bin Khattab, perawi hadis ini, dan juga sahabat yang lainnya. Ketika sudah selesai perang, didatangkan di hadapan beliau para tawanan-tawanan perang. Di antara para tawanan ini ada seorang wanita. Nah, dan dia sedang mencari seseorang begitu.
mencari seseorang. Masya Allah, tawanan ini ternyata seorang ibu dan bawa anak. Dan dia dalam kondisi waktu itu dalam kondisi kebingungan atau dalam kondisi dia sedang mencari sesuatu begitu. Ternyata apa ya, ikhwan? Ternyata dia mencari anaknya yang lepas dari tangannya. Dia wajadat sabiyan min as-sabiy, ternyata anaknya ada di situ, dan langsung ketika menjumpai anaknya langsung diambil itu anak kecil tersebut. Ternyata anak ini belum dewasa, bahkan di bawah umur 2 tahun, kurang dari 2 tahun, karena masih nyusu. Akhirnya disusui, didekap, dipeluk, kemudian disusui. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, bagaimana menurut kalian? Apakah si wanita ini kira-kira dia ridha mencampakkan anaknya ke api neraka? Para sahabat mengatakan, karena melihat kondisi seperti ini kan, kondisi yang Masya Allah mu'athir, kondisi yang menyentuh kan, kondisi yang menyentuh. Karena ibu Masya Allah ketemu dengan anaknya, didekap dengan hangatnya, dengan kasih sayangnya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, kira-kira ibu ini ridha enggak kalau anaknya dicampakkan ke api neraka? Atau dia campakkan ke api neraka? Para sahabat dalam satu kata menjawab, la wallah, tidak mungkin, tidak. Demi Allah, tidak ya Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, demi Allah, sesungguhnya Allah itu lebih cinta, lebih sayang, lebih kasih kepada hambanya. Besar cintanya kepada hambanya, melebihi si wanita ini terhadap anaknya. Kalau orang ini, si wanita ini tidak menghendaki anaknya dicampakkan ke api neraka, Allah juga tidak menghendaki, ya ikhwan, ya akhwati, barakallahu fikum, kalau kita masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih sayang kepada kita. Allah enggak menghendaki, Allah enggak mengharapkan kita ini masuk neraka. Enggak mengharapkan. Allah itu sayang sama kita. Allah itu sayang sama kita. Makanya diberikan petunjuk kepada kita, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita tidak terjerumus. Tapi sekali lagi, manusia juga punya pilihan. Manusia juga punya hawa nafsu. Makanya ini ujian. Makanya ini ujian, kita diuji di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, Allah mengharapkan kebaikan pada diri kita. Allah mengharapkan jannah untuk kita. Nah, tapi syaitan mengharapkan neraka untuk kita. Wal'iyadzu billah. Kemudian ikhwani, barakallahu fikum, yang harus kita pahami dalam masalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya nama Allah itu tauqifiyah, la majala lil aqli fiha. Nama Allah Subhanahu wa taala itu paten, ukurannya apa yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi nggak bisa akal kita campur tangan di dalamnya, ikut andil menetapkan, oh ini nama Allah, ini bukan nama Allah. Enggak. Akal kita tidak ada urusan di situ. Tidak ada campur tangan di situ. Mutlak ini dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam menetapkannya. Makanya apa yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala seperti Ar-Rahman tadi, seperti Al-Ghafur, As-Sami', Al-Alim, dan banyak lagi. Nah, kita tetapkan, kita imani dengan apa adanya. Nah, dan tidak kita tambah-tambahi. Dan juga apa yang telah ditetapkan oleh Sunnah Al-Quran, yang telah ditetapkan dalam hadis yang sahih disebutkan oleh Rasulullah SAW, nama-nama tersebut oleh baginda Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kita imani dengan apa adanya, tanpa harus kita tambah dan tanpa kita kurangi. Ini maksudnya tauqifiyah, sudah paten, tidak ada ijtihad lagi dalam menetapkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna as-sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dalam surat Al-Isra 36 Allah berfirman, dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keimanan, dan janganlah kalian mengikuti sesuatu tanpa dasar ilmu. Tanpa dasar ilmu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan apa yang terbesit dalam hati
kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sekali-kali kita menetapkan sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud ayat ini yang berkaitan dengan penetapan Asmaul Husna. Makanya apa yang tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala jangan kita tetapkan. Apa yang diingkari oleh Rasulullah SAW atau apa yang tidak ditetapkan dalam hadis yang sahih dari nama-namanya jangan kita tetapkan. Apa yang datangnya dari Al-Quran dan Sunnah kita imani apa adanya. Naam. Dan juga dalam Al-Quran disebutkan, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bighairi al-haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Dalam surat Al-A'raf 33, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Rabbku mengharamkan segala bentuk fawahish, segala bentuk kemaksiatan, fawahish, dosa-dosa yang tampak ataupun yang tidak tampak, dan juga al-itsma wal baghya, dan juga selain dosa-dosa tersebut wal baghya, kezaliman tanpa dasar yang benar, menzalimi orang tanpa dengan dasar yang benar. Wa antusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana, dan engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala yang mana engkau tidak memiliki dalil, bukti dalam hal tersebut, dalam engkau menyekutukan Allah. Wa antakulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Wa antakulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan engkau mengatakan sesuatu atas nama Allah dan engkau tidak mengetahui ilmu tentang itu. Ini berkaitan dengan menetapkan asma dan sifat. Hati-hati. Hati-hati, karena dalam penetapan nama-nama Allah harus dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau tidak ada, jangan kita tetapkan. Nah, dan juga dalam masalah nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, ini harus kita ketahui, ikhwani, nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada batasnya. Jumlahnya tidak terbatas, no limit, tidak dibatasi. Tidak terbatas dengan jumlah-jumlah tertentu. Tidak terbatas dengan jumlah-jumlah tertentu. Apa dalilnya? Hadis yang sahih, yang masyhur, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, Hakim, disahihkan oleh para ulama hadis. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ini menunjukkan kalau nama Allah itu tidak dibatasi dengan jumlah tertentu. As'aluka bikulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, wa anzaltahu fi kitabik, wa 'allamtahu ahadan min khalqik, aw ista'tharta bihi bi 'ilmi al-ghaibi 'indak, fi 'ilmi al-ghaibi 'indak an taj'al Qur'ana rabbana qulubina wa dhahaba ahzanina wa jala'a humumina wa humumina. Nah, Rasulullah SAW bersabda, ya Allah, ini dalam doa beliau panjatkan, ya Allah, aku mohon kepadamu dengan seluruh nama yang mana dia itu milikmu, yang engkau sebutkan untuk dirimu, yang engkau turunkan dalam kitabmu, yang engkau ajarkan kepada salah satu dari makhlukmu, dari hambamu, Austa'tsarta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, atau nama-nama yang engkau sembunyikan, yang tidak engkau berikan kepada siapapun, tidak engkau berikan tahu, maksudnya tidak engkau ajarkan, tidak engkau sampaikan kepada siapapun juga, yang engkau sembunyikan di ilmu ghaibmu Subhanahu wa ta'ala. Disinilah austa'tsarta bihi, yang di sini menjadi dalil, jadi syahid, ya ini, atau yang engkau sembunyikan khusus untukmu, yang mengetahui hanya engkau, yang tidak engkau ajarkan kepada siapapun. Dari potongan hadis ini, nah, para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya nama Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terbilang, tidak terbatas dengan bilangan tertentu. Nah, wala ahad, kok Syekh
Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan la yumkinu ahadan hasruhu wala al-ihatatu bihi. Tak mungkin seorang itu bisa menghitungnya, dan tidak mungkin bisa seorang itu menguasai nama-nama Allah Subhanahu wa taala dengan hadis ini, dengan dalil hadis ini tadi. Amma qaulu sallallahu alaihi wasallam, adapun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidah wa mi'atan illa wahidan man asaha dakhala al-jannah. Adapun hadis yang sahih juga yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang mempelajarinya dan mengamalkannya, mempelajari, menghafal dan mengamalkan konsekuensi kandungan nama-nama tersebut, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. 99. Di sini fala yadullu ala hasrul asma' bihadzal adad. Ini tidak mengandung makna pembatasan. Dalam hadis ini tidak mengandung makna pembatasan dengan jumlah bilangan tertentu. Law kana al-muradu al-hasru lakanat al-ibara inna asma' Allah 99 isman. Inna asma' Allah 99 isman man asaha dakhala al-jannah. Kalau seandainya hadis ini mengandung makna pembatasan cuman 99 nama saja milik Allah, pasti bunyi hadisnya nggak seperti itu. Tapi diksinya pasti bunyinya seperti ini. Inna asma Allah, sesungguhnya nama-nama Allah itu cuman 99. Itu. Cuman 99 nama. Barang siapa yang menghafal, melajarinya, maka dia akan masuk surga. Tapi beda tadi lafadznya. Inna lillahi tis'atun wa tis'ina. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya milik Allah 99 nama. Milik Allah 99 makna. Maksudnya sesungguhnya di antara nama-nama Allah, milik Allah, nama-nama yang milik Allah itu ada 99. Sebagian dari nama-nama Allah itu ada 99 nama. Itu makna kandungan hadis di sini. Bukan hanya 99, enggak. Kalau hanya 99 pasti didahulukan namanya. Sesungguhnya nama Allah itu hanya begitu, hanya 99 nama. Nah, makanya banyak orang yang beranggapan keliru dalam hal ini, dikiranya nama Allah itu cuma 99. Naam. Taib. Fayaqul qalu man ahsah dakhala al-jannah. Di sini ada kalimat yang penyempurna lima qablaha, menyempurnakan dari sebelumnya. Penyempurnaan dari sebelumnya. Jadi ini Masya Allah keutamaan ya ikhwani bagi siapa saja yang mau melajari nama-nama Allah yang 99 nama, yaitu dengan menghitung nama-nama tersebut, dengan memahami maknanya dan kandungannya. Dan yang ketiga, berdoa kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Ini maksud dari ahsaha dakhalal jannah, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Apa maksud ahsaha? Melajarinya, yaitu menghitungnya, mencari nama-nama tersebut, mengumpulkannya dan menghafalnya, memahami isinya dan kandungan nama-nama tersebut, dan menggunakannya dalam doa kita. Wallahu taala alam. Baik. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Hendaknya ikhwan ini hanya cuma mukadimah. Hendaknya ikhwan dan akhwat bersungguh-sungguh bisa melajari atau cari kajian yang membahas tentang
asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, seperti qaidul muthla fil asma'illahi wa sifatihi fi asma'illahi al-husna, fi sifatillahi wa asma'ihil husna, atau kitab aqidah al-wasitiyah, al-aqidah al-wasitiyah. Ini juga membahas tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, dan kitab yang amat sangat bermanfaat sekali, bisa dipelajari nanti. Ini hanya sekedar muqaddimah dan pembuka tentang asma dan tentang asma Allah Subhanahu wa taala. Ini belum bahas sifat. Dan juga di sana ada 99 nama yang kita sebutkan tadi, atau yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih Bukhari Muslim. Hendaknya kita berusaha untuk melajarinya, bahkan mencari dengan rujukan yang benar, kalau itu benar-benar namanya Allah. Makanya carinya di mana? Bukan di sampul-sampul mushaf, bukan di sampul-sampul Al-Quran, karena nggak semua Al-Quran yang mencetak atau yang sampulnya yang ada Asmaul Husnanya itu, nggak semua nama-nama yang tercantum di situ adalah nama Allah. Ada beberapa nama yang masih perlu dicermati dan perlu dikritik, perlu dicermati. Karena tadi sekali lagi bahwasanya sandaran, tempat kembali atau landasan dalam menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah SAW yang sahihah. Apa yang disebutkan ya kita imani. Itu nama Allah. Kalau enggak bisa kita menetapkan dengan ijtihad kita. Nah, makanya harus hati-hati cari kitab yang mauthuq, yang terpercaya dalam menetapkan nama-nama Allah yang 99. Bisa antum merujuk pada kitab Qaidul Muthlanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Wallahu taala alam, kelihatannya kitab ini sudah diterjemahkan. Wallahu taala alam, kelihatannya sudah diterjemahkan. Kok sudah, bisa antum lihat di sana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan nama-nama Allah yang 99. Yang ada 99 nama. Nah, sekali lagi 99 bukan hanya 99. Di antara nama Allah 99 tadi yang disebutkan dalam Al-Quran. Nah, habis kita mengetahui 99 tersebut, baru kita pelajari, kita mendalami maknanya dengan lihat tafsirnya. Bahkan ada Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala, beliau memiliki, dan selain beliau juga ada masyayikh yang lainnya memiliki kitab yang mensyarah asma Allah Subhanahu wa ta'ala, nama-nama Allah dijelaskan dengan perinci, Masya Allah, dengan dalilnya dalam Al-Quran. Ar-Rahman itu apa? Allah itu apa maksudnya? Al-Ahad, Al-A'la, Al-Akram itu artinya apa? Dalilnya apa dalam Al-Quran dan dalam Sunnah. Seperti itu. Masya Allah, ini ada kitab khusus yang bahas tentang syarah Asmaul Husna. Dengan begitu kita melajarinya, kita memahami kandungannya. Habis itu kita gunakan dalam doa-doa kita. Kita gunakan dalam doa-doa kita. Allah, ya salam, ya salam salimni, ya Rabb yang maha memberi kesejahteraan, keselamatan. Berilah aku keselamatan. Ya Rahim, ya Rahman, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maha pengasih lagi maha penyayang. Berilah aku rahmatmu, kasihinlah aku. Ya Razak, ya Razak, urzuqni, ya Rabb yang maha pemberi rizki. Berilah aku rizki. Ya Mujib, ya Mujib, yang maha mengabulkan segala doa. Ajib da'wati, kabulkanlah doaku. Kita gunakan dalam doa-doa kita. Inilah maksud dari ahsaha tadi, melajarinya tadi, maksudnya seperti ini. Barang siapa yang melakukan seperti ini, jaminannya surga, dakhalal jannah. Masya Allah, ya luar biasa keutamaannya dan keagungannya dan keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakumullahu khairan. Ada dua pertanyaan dari Radiansyah.
Hayakumullah akhi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah boleh memberi nama anak dengan nama Asmaul Husna, misalnya nama Rahman? Kalau dengan nama Rahman ini tidak diperbolehkan, karena ini Ar-Rahman termasuk dari nama-nama Allah Al-A'zam, nama-nama Allah yang maha agung. Dari nama-nama Al-Husna, nama-nama Allah Asmaul Husna ini ada nama-nama yang agung, yang nggak boleh disandang kecuali hanya Allah saja. Nggak boleh kita berikan nama dengannya, karena ini hanya Allah yang berhak menyandangnya, yaitu seperti Ar-Rahman. Makanya ditambahi Abdurrahman. Kalau Ar-Rahman tidak diperbolehkan oleh para ulama. Dan di antaranya yang lain, Allah, nama-nama Allah yang nggak boleh kita pakai Allah, karena ini hanya mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak menyandangnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan nama yang lain juga Al-Mutakabbir, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Mutakabbir, yang maha sombong, yang berhak sombong di langit dan di bumi hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak menyandang kesombongan hanya Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya tidak boleh kita memberikan nama Al-Mutakabbir. Itu diantaranya. Ada nama yang lain seperti Ar-Rahim, boleh. Kita boleh memberi nama Rahim, Al-Hakam, boleh ngasih nama seperti itu. Hakim, Halim, boleh. Boleh. Cuman lebih afdolnya, lebih bagusnya dan lebih utamanya kita menambahi di depannya dengan Abdun, Abdul Rahim, Abdul Halim, Abdul Hakam. Nah, seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Malik, boleh kayak Malik Salman, boleh tidak pakai nama Malik, Raja. Boleh menggunakan lafaz ini, boleh dengan Malik atau Malik, boleh digunakan. Tapi lebih afdalnya ditambahi Abdul Malik, Abdul Rauf. Nah, wallahu ta'ala alam. Akhi Rifki Al-Fatur, hayyakumullah akhi, barakallahu fiik. Akhi Fatur, Masya Allah, yani terus mengikuti terus ini akhi, jazakallah khairan. Bagaimana cara menyikapi di mana sebagian orang tidak mensifati dan tidak meyakini sifat-sifat Allah, kalau Allah itu memiliki sifat. Allah tidak meyakini kalau Allah itu tidak memiliki nama dan tidak memiliki sifat. Seperti yang mentakwil istiwa Allah dengan yang lain, mentakwil dengan makna yang lain. Nah, adapun mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya adalah kufur. Kufur sifatnya, hukumnya kufur. Mengingkari nama-nama Allah dan sifatnya kufur. Yang setelah seperti Jahmiyah, dia mengatakan Allah nggak memiliki nama dan tidak memiliki sifat. Jahmiyatul Mu'attilah, akidahnya seperti itu. Mereka berkeyakinan maksudnya Allah tidak memiliki nama dan tidak memiliki sifat. Na'udzubillah min dzalik. Wa ta'ala Allah an dzalika 'uluwan kabira. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Ini kufur. Perbuatan kufur. Adapun orang yang mentakwil, ini beda antara orang mentakwil dengan dihukumi, beda. Nggak bisa langsung kita kufurkan. Kadang-kadang orang mentakwilkan karena ada sisi bahasa mereka melihatnya, ada ijtihad dari sisi bahasa. Nah, ini jelas ini bid'ah. Mereka ahli bid'ah. Tidak bisa langsung kita kufur. Ya, illa ba'da iqamat. Yang jelas ini tidak serampangan dalam menghukumi mereka kufur, tidak. Mereka bodoh dan salah dalam mentakwil.
bodoh dan salah dalam dengan mentakwil, menafsirkan kemana yang lain. Dan juga orang Jahmiyah tadi tidak serta-merta kita kalau ada orang mendapatkan kita dapati ada orang yang mengingkari nama-nama Allah dan sifatnya langsung kita kafirkan. Bisa jadi karena dia memang dia dapat doktrin dari gurunya seperti itu, belum tahu, belum pernah belajar tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Enggak bisa illa ba'da iqamatil hujjah. Setelah ditegakkan hujjah pada mereka. Enggak serta-merta ketika ada orang awam tidak tahu apa-apa ikutan dengan syekhnya, gurunya, ikut-ikutan aja mengingkari, ikut mengingkari juga, terus kita kafirkan. Tidak seperti itu, tapi perbuatan itu kufur, jelas mengingkari nama-nama Allah dan sifatnya adalah perbuatan yang kufur. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya penting sekali kita untuk melajari hal ini. Ini perkara yang amat sangat urgent sekali dalam agama kita. Bahkan ini yang menjadi jentik-jentik perpecahan dalam tubuh Islam, diawali karena perselisihan dalam masalah mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita meyakini, semuanya orang kaum muslimin di dunia ini meyakini bahwasanya puasa itu wajib. Insya Allah mereka meyakini, sholat wajib, haji wajib, semua meyakini. Tapi tatkala kita bahas tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, kita berselisih. Mereka meyakini kalau Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam, Rabb kita hanya satu, kitab kita satu, nabi kita satu, kiblat kita satu. Tatkala kita bicara tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, mulai di sini ada perpecahan. Mulai ada perselisihan. Padahal para sahabat dan salaf tidak pernah berselisih dalam masalah akidah. Di antaranya asma dan sifat. Untuk itu ya ikhwan, akhwat, barakallahu fikum, dimanapun Anda berada yang mendengar kajian ini, Anda mengajak, menyeru pada ikhwah semuanya dan akhwat untuk melajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, sehingga kita benar-benar tahu, paham tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah kepadanya dengan sebaik-baik ibadah karena kita mengetahui akan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala dan nama-namanya. Ini yang bisa Ana sampaikan, kurang lebihnya Ana minta maaf. Jazakumullahu khairan, dan insyaallah kita ketemu besok di majalis Ramadaniyah di hari Senin. Kita akan lanjutkan kembali majelis-majelis Ramadan yang tersisa insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita di bulan yang mulia ini. Allah kuatkan hati kita, kuatkan jiwa kita untuk beribadah kepadanya dengan sebaik-baik ibadah, dengan benar-benar menaikkan hak-haknya Ramadan dengan sebaik-baiknya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.